pendapat sedikit, mungkin dari sisi dimana saya dapat serah terima tanggung jawab untuk memproduce kerja album tribute The Faris RM ini bersama teman-teman pendatang baru di industri musik Indonesia, terutama dari kalangan milenial seperti Eric Rene ini. Gini, yang pertama sekali harus disadari, yang banyak tidak disadari oleh kalangan-kalangan pendatang baru di milenial ini adalah bahwa satu produk baru terlihat ketika dia berbeda, gitu. Kalau dia berada di satu produk yang gayanya sama, misalnya gaya menyanyinya sama, gaya musiknya sama, maka ibarat kita melihat deretan barang-barang yang merah semua, ya kita tidak bisa melihat perbedaannya. Tapi ketika dari merah semua itu ada satu yang biru misalnya, baru dia akan terlihat. Jadi ketika hal itu disampaikan kepada saya sebagai produser dalam menggarap tata musikalnya, saya berusaha gitu. Saya berusaha mengerti apa referensi para milenial ini. Sekaligus saya juga harus menemukan satu formula yang bisa menghadirkan gaya milenial ini dengan sentuhan yang berbeda gitu, agar produk yang kami buat ini bisa terasa berbeda dan baru akan terasa terlihat oleh masyarakat luas. Nah, dalam hal ini ketika saya diberikan tanggung jawab sebagai produser dan produser tata musikal, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa apa yang telah saya olah itu pada akhirnya harus saya percayakan kepada si vokalis pendatang baru ini. Dalam hal ini misalnya hari ini kami menggarap lagu Cakrawala Senja yang pertama kali dirilis pada tahun 1977, bayangin. Dibawakan oleh Kinan Nasution. Itu adalah lagu ciptaan saya, tapi dinyanyikan oleh Kinan Nasution. Kemudian pada sekitar tahun 1982 kembali saya menyanyikannya sendiri dalam album saya Peristiwa 7781. Dan 30 tahun kemudian, 38 tahun kemudian, Eric Rene akan membawakannya dalam tata musikal yang saya juga garap. Bisa dibayangin tuh, dari tahun 77 sampai tahun 2021, gitu kan. Jadi, sungguh ini adalah merupakan kerja kolaborasi yang tidak mudah. Makanya setelah saya membuat tata musikal yang saya upayakan untuk mempertemukan lintas zaman yang begitu jauh, pada akhirnya saya harus mempercayakan ini kepada Eric Rene. Dan alhamdulillah hasil yang kami capai, saya puas gitu. Eric berhasil membawakannya dengan cara dia, ya. Saya selalu bilang sama para vokalis, termasuk pada Eric, bahwa saya tidak pernah mendirect vokalis karena saya ingin lagu-lagu saya tersebut yang sudah usianya 30-40 tahun tersebut bisa hadir kembali ke masyarakat, dinikmati oleh kalangan milenial mayoritas dan seluruh pencinta musik nasional tentunya, lewat cara dan gaya ala Eric Rene gitu. Disinilah saya mempercayakannya dan alhamdulillah Eric membawakannya dengan baik. Thank you. Gimana Eric? Thank you Om Faris, udah ngasih kepercayaan yang luar biasa. Ini kepercayaan besar ya untuk membawakan lagunya Om Faris yang udah 30 tahun 77 ya Om? 77. 34 tahun. 40 tahun ya Om, 44 tahun. 44 tahun dibawakan lagi sama saya sebagai seorang pendatang baru, dan saya bersyukur banget Om Faris puas dengan hasilnya, hasil recordingnya. Ya, jadi kalau menurut Rene sendiri, tata musikalnya gimana Rene? Berhasil nggak? Maksudnya berhasil nggak mencapai generasi Rene sendiri gitu? Berhasil banget sih Om. Kalau menurut saya warna-warna dari musik-musiknya itu justru sangat tidak tahun 70-an lagi Om ya, udah lebih modern, udah jauh lebih modern ya. Udah jauh lebih modern dan yang sekarang orang-orang senang denger ya itu kayak seperti lagu-lagu balad, lagu-lagu pop, balad begitu-begitu kan emang lagi in banget
Dan menurut saya dari tata musiknya itu udah gabungan yang luar biasa banget dari tahun 70-an, dari tahunnya Om, dan tahun-tahun yang sekarang yang lagi masuk banget gitu. Warna-warna instrumennya, wah keren banget sih Om. Terima kasih banyak Om. Alhamdulillah. Gitu kan. Karena sekali lagi dalam musik tuh bukan masalah jago atau nggak jago, tapi masalahnya lo punya karakter apa enggak, baru lo akan diingat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris RM. Saya bersama Rofi, salah satu talenta baru di musik nasional yang menurut saya memiliki potensi yang baik, ya, berkarakter. Saya bersyukur bahwa saya mendapat kesempatan ini bekerja langsung bersama para pendatang baru milenialis ini. Dan buat saya sebetulnya adalah yang terpenting, seperti saya bilang sama Rofi, bahwa untuk menjadi penyanyi yang baik bukan jago yang diperlukan, karena jago bisa dilatih, tapi yang penting memiliki karakter. Dan alhamdulillah Rofi memiliki karakter. Berganti rupa menjadi hasrat hati semusim yang lalu telah tak lupa sudah diri meragukan sukma selamanya. Oh semusim engkau berpaling. Oh jadi untuk tantangan menurut saya untuk pertama kali jadi ya menyesuaikan lah, yang dimana kayak misalkan peletakan mulut kita deket mic-nya tuh kayak gimana, terus penyesuaian nada gitu kan. Apalagi ya kalau yang namanya pertama kali itu pasti ada yang namanya rasa deg-degan gitu ya. Pengalaman ya. Jadi lo ada pengalaman gimana recording. Jadi lo sekarang udah makin tahu apa sih sebetulnya mesti dikejar. Berlalu kini berganti rupa menjadi hasrat hati semusim yang lalu telah terlupa sudah, tenggang rasa tak tercipta. Dan untuk saya sendiri, karena saya membawakan lagu dari Om Faris RM semusim, itu benar-benar penghargaan yang sangat-sangat luar biasa, karena untuk pertama kalinya saya didampingi langsung oleh penyanyi langsung Om Faris sendiri yang berada di dapur rekaman ini untuk mengoreksi dan ya sama-sama membantu saya lah pokoknya. Lalu kini berganti rupa menjadi hasrat. Dari dua lagu dari kemarin dan hari ini apa? Emang harus dengar versi final dulu sih, cuma sejauh ini oke sih, oke banget. Oke banget ya. Semusim bisik nurani bijak dan pasti di ujung makna peranan diri. Semusim berlalu kini berganti rupa menjadi hasrat hati semusim yang lalu telah terlupa sudah, tenggang rasa tak tercipta. Terdampar alam raya, beralas semesta, himbauan dunia, bermandi sinar surga nan megah benderang
terciptalah sudah hari nan megah. Terhampar alam raya, beralas semesta, himbauan dunia, bermandi sinar surga nan megah benderang, terciptalah sudah hari yang megah.